Ibu-ibu dan Bapak, pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita akan melaksanakan lesson study. Untuk Ibu Bapak, kira-kira ada masalah apa di kelas berapa? Monggo mohon masukannya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah di kelas 10 MIPA 1. Ada anak yang tidak konsentrasi pada saat pembelajaran. Dan juga ada anak yang sering main hati sendiri pada saat pelajaran. Itu permasalahan di 10 MIPA 1. Ada yang lain, Bapak? Saya sama seperti Bling tadi ya, ada beberapa anak itu aktif, tetapi aktifnya itu di luar belajar materi saya. Jadi ada satu anak itu suka duduk nanti pindah ke sana, pindah ke sini, gitu. Namanya itu Pranya Sanjaya. Jadi dia itu aktif sebenarnya, tapi aktifnya kadang di luar pelajaran. Ada yang lain? Ya, saya hanya melakukan masalah yang diberikan sama fisik tadi, kemudian sama, tapi tambah satu anak yang namanya Vicky, dia suka sendiri, dia tidak fokus. Ada permasalahan lagi di kelas itu? Jadi ini masalahnya untuk anak itu tidak fokus dalam belajar dan aktif dalam tanda kurung negatif. Mari ibu-ibu, bapak, kita besok mengadakan lesson study dengan kira-kira metode apa yang pas dan tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Monggo, ibu bapak, kira-kira metodenya apa? Atau kita membuat RPP dulu, kita rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita ini kamu udah menyala Bu. Ya, Saya usul kita pakai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak kan tidak fokus intinya di pembelajaran. Ini metodenya yang harus kita ubah. Ya, jadi kita membuat RPP dengan nanti metodenya berdiferensiasi. Nah, kita membuat RPP dulu. Mudah-mudahan besok berjalan lancar. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih pada Ibu Bapak yang telah menyelesaikan RPP untuk lesson study yang akan direncanakan besok pagi hari Selasa. Kita akan sesuai kesepakatan mengambil mata fisika kelas 10 MIPA 1, materinya GLBB. Kemudian tadi metodenya pembelajaran berdiferensi berdasarkan gaya belajar anak, sedangkan pendekatannya saintifik, sumber belajarnya e-book. Untuk itu kira-kira yang menjadi model gurunya siapa? Atau Bu Retno aja ya? Saya usulkan Bu Retno saja. Oh ya, Bu Retno sebagai guru modelnya. Kemudian mohon bantuannya Ibu Bapak besok menjadi guru observasi. Terima kasih atas perauan pada siang hari ini. Mudah-mudahan besok waktu dunia berjalan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kali ini akan melaksanakan lesson study dengan tahapan do yang guru modelnya Ibu Retno, mapelnya fisika kelas 10 MIPA 1 dengan materi GLBB, metodenya pembelajaran
bahasanya saintifik, sumber belajarnya e-book, sedangkan skenarionya sudah tertuang dalam RPP yang Bapak Ibu pegang. Untuk selanjutnya skenarionya mohon kepada Ibu Retno yang akan dilaksanakan nanti. Silakan Ibu Retno sebagai guru model. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi materi yang saya sampaikan itu nanti gerak lurus berubah beraturan. Jadi siswa nanti diharapkan aktif melalui pembelajaran berdiferensiasi secara berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dengan pendekatan saintifik mulai dari pengamatan, verifikasi, kemudian pembuktian sampai menyampaikan hasil. Saya kira itu saja nanti yang akan kita lakukan. Terima kasih Bu Retno. Mari Bapak Ibu kita menuju ke kelas. Sebelum menuju ke kelas kita membaca basmalah dulu. Semoga pembelajaran nanti bisa bermanfaat bagi SMA Negeri 1 Mojolaban dan anak-anak kita lebih mempelajarinya bermakna. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya pada konferensi pers pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Kita ketemu lagi walaupun cuacanya hujan, tapi nggak masalah ya, tetap gembira ya. Oke ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, nanti kalian bekerja secara kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin Ibu sudah bentuk ya, sesuai gaya belajar kalian. Nah, sebelumnya gimana caranya kalau kerja kelompok? Apa yang dilakukan? Kalian harus saling bekerja sama, saling apa lagi? Membantu ya. Nah, saling membantu dan bekerja sama atau berkolaborasi. Beberapa gerakan yang biasa kita temui sehari-hari ya. Pernah ya naik bis ya? Nah, kalau lihat ini kalau naik motor itu pernah ngegas biar cepat jalannya sampai ke tujuan ya. Kemudian kalau kita ketemu halangan berarti kita mengerem atau memperkecil kecepatan. Nah, itulah yang mau kita pelajari hari ini ya. Nah, nanti kalian bekerja dalam kelompok, silakan membentuk kelompok, kemudian Ibu bagi lembar kerja, silakan bekerja dalam kelompok. Oke ya? Sudah siap? Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan lembar kerjanya bersama kelompoknya. Kalian boleh buka buku paket. Ya. Buku paket boleh. Buka e-book yang kemarin sudah Ibu share boleh ya. Buka modul juga boleh. Silakan disesuaikan dengan apa yang kalian suka.
terus di atas adalah jarak, waktu, kecepatan, dan percepatan. Ya, sekarang kalian lanjutkan kembali sehingga nanti sampai kesimpulan. Itu nanti berapa ya datanya dari data yang ada. Pakai rumus yang mana ya? Kalian tahu, tahu. Pakai rumusan yang mana? Campuran dia apa tadi? Betawi S tahu, A tahu, T tahu, jadi pakai yang ada S sama T. Coba S sama dengan apa? Oke, pakai berapa? Boleh, kita pakai S supaya non T ini GLB loh, sekarang GLB. Coba dimasukin S sama dengan
sudah berjalan lancar, dan terima kasih kepada Ibu Retno yang sebagai guru model. Untuk tahap selanjutnya yaitu refleksi. Untuk refleksi langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Retno sebagai guru model. Silakan. Ya, terima kasih Bu Armi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tadi sudah menghadiri kelas saya. Saya tadi menyampaikan pembelajaran sesuai kesepakatan, ya. Tapi tentu saja sama seperti murid, sebenarnya kita itu kalau pembelajaran itu ada orang di dalam kelas kita ya agak-agak bagaimana gitu. Tapi seiring dengan waktu tadi saya sudah bisa menguasai kelas pada awalnya. Kemudian ada anak-anak yang masih belum ngeh itu, padahal kemarin sudah saya bagi ini kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, tapi tadi masih bingung juga anak-anak, namanya anak-anak. Nah, saya kira mungkin tadi masih banyak kekurangan ya saya ngajarnya, mungkin ada kelupaan di beberapa bagian, seperti saya harus ke anak yang mungkin dia masih bingung tadi, nyatanya tadi ada yang dia masih padahal judulnya sudah GLBB dia masih aja di GLB, berarti tadi saya muternya masih kurang. Saya kira itu mungkin nanti saya banyak menerima masukan dari Bapak Ibu. Demikian. Terima kasih pada Ibu Retno. Saya lanjutkan bagi Bapak Ibu observer, monggo dari siapa, monggo. Sebelumnya terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah melakukan sebagai guru model pada bidang studi fisika. Saya sangat berterima kasih saya bisa belajar dari Bu Retno yang begitu antusias dalam memberikan pembelajaran, dan anak-anak juga demikian. Sudah saya lihat anak-anak semuanya sudah bisa untuk bekerja sama ya. Cuma tadi saya menemukan di kelompok 7 itu yang namanya Denny, mungkin ya apa ya, anaknya pas waktu diajak kerja kelompok itu masih diam saja. Mungkin apa belum tahu apa yang mau dikerjakan apa gimana, tapi seiring waktu temannya yang namanya Fauzan itu mengajaknya berbicara, ini kecepatan apa perlambatan gitu. Akhirnya bisa berinteraksi, itu si Deninya sudah bisa berinteraksi dengan teman-temannya, terus juga bisa membuka buku, diajak si Fauzan ya akhirnya anak itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya dan bisa mengerjakan dari LA yang sudah diberikan pada mereka. Ya, itu yang saya temukan tadi di kelompok 7 ya. Mungkin hanya itu yang saya temukan. Mungkin nanti saya juga akan memberikan di kelompok itu, silakan untuk anak-anak yang belum bisa berkolaborasi dengan anak-anak yang belum tahu ya, saling membantu gitu. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Jadi terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Bu Retno yang sudah menjadi model guru sehingga dapat menambah pengalaman, terutama nanti untuk saya bisa digunakan sebagai pembelajaran ke depan. Saya tadi mengamati untuk kelompok 2 yang terdiri dari 5 anak. Itu yang perempuan ada 4, yang laki-laki 1, yang bernama Ahmad Agus. Itu saya lihat dari awal itu hanya diam, hampir dari awal sampai akhir itu banyak diamnya. Kemudian saya melihat tangannya itu hanya gini terus, kemudian ganti gini, kemudian polkanya hanya diputar-putar gini. Nah itu
Kemudian apa itu yang lain itu pada buka buku, dia hanya diam saja, buku ditutup kemudian diam begini saja. Terus tadi sekitar menit ke berapa atau jam 9.56 itu ketika guru model atau Bu Retno itu mendekati, itu saya lihat dia sudah mau membuka bukunya, sudah membuka buku, kemudian hanya membaca sebentar saja, kemudian ditutup lagi. Terus ketika Bu Retno disuruh menyampaikan hasil LK-nya sekitar menit ke jam 10 ya, 10.01 itu disuruh membacakan, ya kelihatannya karena mungkin dia hanya laki-laki sendiri, kemudian yang lainnya perempuan, terus akhirnya semua pada melihat pada Ahmad Agus, dia kemudian membacakan hasilnya. Terus dari situ kelihatan apa itu sudah ada perubahan sedikit, jadi sudah mau apa itu ikut bekerja sama untuk mengerjakan LK yang lain. Nah itu saya lihat apa itu dengan adanya pendekatan dari Bu Retno tadi itu bisa merubah anak yang semula hanya diam saja kemudian bisa menjadi aktif. Nah, saya kira itu yang saya amati tadi. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Monggo silakan untuk guru observer kalau masih silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dari tim ahli kepada Bapak Mujafar SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih, selamat kita semua. Selamat kepada kita semua yang sudah melakukan lesson study untuk makul fisika. Mohon maaf, ahli yang sebenarnya Prof. Dr. Sarwanto dan Dr. Suci hari ini tiba-tiba ada tugas luar kota sehingga sementara peran ahli tapi tidak ahli saya ambil alih dulu. Pak Sarwanto ini ada di Sumatera Barat, Bu Suci kalau tidak salah ini ada di mana Sulawesi Tenggara. Ya karena memang sekarang kan kalau tugas itu memang mendadak-mendadak. Terima kasih pada Bu Retno yang sudah luar biasa melakukan lesson study. Jadi guru model luar biasa dan mempraktekkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita kemarin kepada teman-teman untuk pembelajaran pada mapel fisika pembahasan GLBB. Yang saya soroti adalah karena saya sebagai ahli, saya yang pertama mensoroti bagaimana si yang berjalan pada pagi hari ini. Terima kasih tadi sudah luar biasa. Kita sudah memahami bahwa ketika memberi masukan, kita ketika menjadi observer di kelas, Bapak Ibu ketika Bu Retno sedang mendominasi, teman-teman Bapak Ibu sudah ada di pinggir semua, diam, tidak mengganggu prosesnya jalannya pembelajaran. Dan ketika anak-anak melakukan bekerja, Bapak Ibu sudah berusaha mencari informasi detail yang luar biasa berkaitan dengan anak-anak, bahkan anak-anak yang menguap saja ketahuan kelihatan. Ya, luar biasa ini kita dalam do tadi sudah sukses sekali. Selanjutnya dalam C ini juga tadi saya sudah melihat yang pertama kalau mau berbicara yang pertama kita menyampaikan rasa terima kasih kepada guru model yang telah ikhlas untuk kita pelajari bareng-bareng. Dan kita juga sudah mencatat kejadian-kejadian bukan apa yang dilakukan oleh guru model yang kita catat, tetapi apa-apa yang dilakukan oleh siswa berkaitan dengan hal positif maupun negatifnya. Cuma tadi saya mengkritisi kita masih belum mengambil pelajaran atau lesson learn-nya. Artinya gini, kalau misalnya
tadi Bu Retno sudah membelajarkan materi ini dan ternyata ada anak tadi sebenarnya sudah mengarah ke sana Pak Ferul, ada anak yang ngantuk menguap, tapi ternyata ketika diberi pengenaan LK seperti kemudian disuruh mempresentasikan, setelah itu jadi tidak ngantuk dan jadi semangat. Besok kalau saya mengajar, saya akan melakukan itu. Jadi ada lesson learn-nya. Jadi ada apa yang mau saya pakai besok. Oh berarti ada siswa yang ngantuk, saya lakukan seperti apa yang dilakukan Bu Retno tadi sehingga tidak jadi ngantuk. Besok lagi saya akan melakukan itu. Terima kasih Bu Retno. Itu ada lesson learn. Terus tadi juga sudah ada beberapa analisis juga. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, sebenarnya kemarin yang namanya guru model kan RPP sudah kita buat bersama-sama, kan tidak selamanya kemudian di depan itu bisa plug dengan apa yang kita rencanakan. Maka tadi guru model pun ternyata saya tidak bisa plug dengan apa yang direncanakan. Maka ketika seperti itu pun kita memberi apresiasi positif. Artinya ketika ternyata dengan model pembelajaran dilakukan oleh guru model, hari ini ternyata masih ada kegagalan banyak. Kita itu misalnya tadi ternyata anak-anak itu tidak fokus. Misalnya di bagian ini, ketika anak-anak masih sedang asik, ternyata Bu Retno tadi guru model tiba-tiba menyuruh anak untuk presentasi. Padahal anak-anak kan masih aktif, masih diskusi gitu ya. Maka kita memberi masukannya seperti ini. Tadi sepertinya seorang guru model itu sudah masuk pada periode pembelajaran berikutnya atau skenario berikutnya, tetapi siswa sepertinya belum siap. Nah ini saya mengusulkan mungkin pengalaman saya atau berdasarkan literasi yang saya dapatkan, kalau berdasarkan pendapat ahli atau siapa, sebaiknya kita itu berhenti sejenak sambil anak-anak semua konsentrasi fokus. Oh saat ini adalah saatnya untuk presentasi, maka semua fokus ke presentasi dulu. Besok saya akan mencoba itu, tetap pada akhirnya saya beri masukan untuk seperti ini, dan saya besok akan mencoba melakukan itu. Jadi selalu kritik pun tetap, karena ini kan refleksi itu kan pada diri sendiri, bukan menilai Bu Retno-nya. Sekali lagi, karena ketika tanding di depan itu ya tetap ada grogi, tetap ada step yang kadang-kadang lupa gitu kan. Nah ini kita mengusulkan dan saya besok akan mencobanya seperti itu. Ya, karena tadi sepertinya kan sedikit mengkritisi pembelajarannya kan, sampai pada periode mengerjakan soal di belakang itu kan masih banyak anak-anak yang masih debat. Ini sebenarnya pelajarannya asik sekali. Membaca LK-nya itu anak-anak asik sekali, sehingga anak-anak itu debat-debat di belakang. Enggak, itu enggak kayak gini. Jadi saling menerangkan. Tapi kita sudah masuk pada periode berikutnya, pada skenario berikutnya, yaitu membahas latihan soal. Sehingga ketika membahas latihan soal yang bagian kebanyakan mayoritas anak-anak ini masih belum fokus ke sana, masih debat di sini, ya masih debat di sini. Tapi sudah luar biasa. Masukan juga ini karena saya sebagai ahli, saya tidak menilai, bukan sebagai observer, tapi kita koreksi bersama-sama, pembelajarannya juga kita koreksi. Tapi sudah luar biasa ya. Ini yang kita harapkan pembelajaran itu ya seperti ini. Jadi guru itu jangan terlalu ngajari ya dengan LK. Cuma kalau boleh saya mengkritisi, LK-nya ini belum begitu lengkap. Ya, artinya belum begitu lengkap Pak. Ini sudah menarik sekali membuat anak-anak belajar dan anak paham mana percepatan, mana perlambatan, terus hubungan antara percepatan dengan perlambatan, kecepatan, jarak. Tetapi sepertinya ini kesimpulannya belum mengarah pada hubungan antara percepatan, jarak, waktu, sehingga sampai pada rumusnya. Belum sampai pada rumusnya, tetapi pada akhirnya mengerjakan soal yang berkaitan dengan memakai rumus.
Nah ini kan ada lompatan kan, ada lompatan, dan ini kan bagi anak-anak kita yang tidak langsung literasi membaca buku-buku itu kan, wah ini apa ya? Kalau bisa di LK ini komplit sampai sana. Kalau misalnya di sini tidak diinjenengan cantumkan asalnya cari rumus atau apa namanya, bagaimana menghubungkan hubungan antar variabel itu, ya, misalnya kecepatan, hubungannya dengan kecepatan, dengan waktu, dengan jarak, ya paling tidak diberi silakan melakukan literasi untuk merumuskan hubungan antar secara matematis misalnya. Nah, terus setelah itu ada contoh-contoh soal di bawahnya, beberapa contoh soal, baru kita itu masuk pada apa namanya latihan soal yang dikerjakan bareng-bareng lagi. Intinya adalah anak-anak kita ini juga luar biasa. Saya mengkritisi pembelajaran ini sudah komplit sekali. Ada literasinya. Literasinya kan ada, ternyata tadi kan anak-anak yang tipenya visual asik sekali melihat gambar ini langsung bisa nyanda ya. Ada yang tipe audio mendengarkan HP walaupun tempel-tempelkan kuping karena ternyata nggak pada bawa headset ya. Akhirnya ditempel-tempel kuping kayak gini-gini karena takut mengganggu teman yang lain. Ada juga yang buka buku, ya, ada yang juga yang buka. Artinya literasinya kena. Jadi literasi itu tidak cuma tanggung jawabnya guru bahasa Indonesia, matematika berarti juga iya, biologi apalagi, fisika juga iya. Jadi ada literasinya. Anak-anak biar membaca. Jadi kalau tidak membaca ya biar lihat YouTube, atau kalau enggak ya kita siapkan foto-foto atau kita siapkan video-video. Tapi sekarang kan sudah terfasilitasi oleh YouTube, ya cari aja di YouTube yang kira-kira berkaitan. Buka YouTube ini gitu kan bisa. Ya. Literasinya oke tadi, numerasinya juga oke. Ya, numerasinya juga oke. Tadi saya melihat bagaimana anak melihat grafik, mencantumkan grafik, ini kan sudah oke dipakai juga. Ini sudah luar biasa. Jadi dan anak-anak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, terus melakukan jawaban secara apa namanya deskriptif. Deskriptif itu kan literasi lagi. Kemudian membuat grafik itu kan apa namanya numerikal. Jadi sudah luar biasa dan ini bisa dikembangkan untuk mapel-mapel lain dan pembahasan berikutnya. Intinya adalah pembelajaran seharusnya memang guru tidak ngajari, cukup diberikan fasilitas-fasilitas ini. Sehingga anak-anak kita terbiasa untuk mandiri, tidak terbiasa untuk pasif untuk diberikan. Secara garis besar lesson study hari ini jauh lebih baik daripada lesson study yang pertama. Terima kasih pada teman-teman semua, Bu Hatmi, moderatornya yang mengarahkan juga luar biasa, guru modelnya juga luar biasa, dan kemarin RPP-nya ini juga sudah luar biasa. Dan terima kasih, kita akan memperbaiki semuanya ini dengan step by step. Dan sampai hari ini lesson study-nya mungkin masih sedikit formalitas, tapi lama-lama saya berharap nanti kita benar-benar lesson study, ya benar-benar lesson study. Ini juga sudah lesson study, tapi gara-gara masih tahap belajar, jadi berpikir lesson study-nya, juga berpikir model pembelajarannya, jadi masih kacau, belum bisa menikmati dengan baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak menjabat sebagai pengganti dari tim ahli. Sekarang saya kembalikan ke Ibu Retno sebagai guru model dari masukan Bapak Ibu guru observer dan dari tim ahli tadi. Terima kasih Bu Adi. Terima kasih juga pada Bapak Ibu observer yang tadi sudah memberikan banyak masukan, kemudian memberikan yang saya tidak bisa melihat sendiri ke anak karena satu kelas gitu ya. Dengan adanya hasil pengamatan Bapak Ibu, saya jadi mengerti oh yang pojok begini, yang pojok begini. Itu akan menjadi perbaikan selanjutnya dalam pembelajaran saya. Terima kasih pada Ibu Retno. Dari refleksi ini kesimpulannya untuk kemajuan pembelajaran SMA Negeri 1 Mojolaban, dan semoga
menjadi pembelajaran bermakna bagi siswa kita. Demikian acara refleksi pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada siang hari ini dan melaksanakan lesson study. Saya sebagai moderator, kalau ada salahnya saya minta maaf.